Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW, kita tidak hanya bicara tentang sosok beliau, tapi juga asal-usulnya. Dalam 4 menit ke depan, kita akan kenalan singkat dengan dua hal, nasab mulia Nabi dan potret kakek beliau, Abdul Muthalib. Yuk, kita mulai. Pertama, apa itu nasab? Nasab adalah garis keturunan atau silsilah. Nasab Nabi Muhammad SAW adalah nasab yang paling mulia dan terjaga di kalangan Arab. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, kakek beliau adalah Abdul Muthalib bin Hashim. Buyut beliau adalah Hashim, yang namanya menjadi cikal bakal klan Bani Hashim. Klan yang sangat dihormati di Mekah. Silsilah ini terus bersambung ke atas, dari suku Quraisy, lalu ke Adnan, dan akhirnya tersambung mulia hingga Nabi Ismail AS dan Nabi Ibrahim AS. Jadi, jelas ya, Nabi Muhammad berasal dari keturunan para nabi dan keluarga yang sangat terpandang. Kita tadi menyebut nama Hashim, buyut Nabi. Kenapa klan Bani Hashim begitu mulia? Ceritanya dimulai jauh sebelum itu. Dari kakek Hashim yang bernama Qusay bin Kilab. Qusaylah yang berhasil menyatukan seluruh suku Quraisy dan mengambil alih kepemimpinan Mekah. Dialah yang memegang semua jabatan kehormatan. Mengurus Ka'bah, memberi minum, sikaya, dan memberi makan jamaah haji, rifadah. Nah, Hashim mewarisi kehormatan ini, terutama rifadah, memberi makan. Nama asli Hashim adalah Allah. Beliau dijuluki Hashim, yang artinya penghancur atau peremuk, karena saat terjadi kelaparan di Mekah. Beliaulah yang menemukan roti kering dan membuatnya menjadi sarit, bumbu roti, untuk memberi makan semua orang. Inilah sumber kemuliaan Bani Hashim. Mereka adalah pemimpin yang pemurah dan pelayan para peziarah Ka'bah. Dan dari garis pemurah inilah Abdul Muthalib dan Nabi Muhammad berasal. Sekarang, kita fokus ke kakek Nabi, Abdul Muthalib. Nama asli beliau adalah Syaibah. Beliau adalah pemimpin kaum Quraisy yang sangat disegani dan punya peran vital di Mekah. Salah satu jasa terbesar Abdul Muthalib adalah menemukan kembali sumur Zam-Zam. Sumur ini sudah lama terkubur dan hilang. Berkat petunjuk mimpi, beliau menggalinya kembali dan sejak saat itu, beliau memegang kehormatan, sikaya. Yaitu memberi minum para jamaah haji. Peristiwa paling terkenal yang melibatkannya adalah peristiwa pasukan gajah. Saat Raja Abraha dari Yaman datang dengan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib menunjukkan imannya. Beliau menolak takut dan berkata, saya adalah pemilik unta yang dirampas Abraha. Adapun Ka'bah, ia punya Tuhannya sendiri yang akan melindunginya. Peristiwa ini terjadi tepat di tahun kelahiran Nabi. Abdul Muthalib juga sangat menyayangi cucunya, Muhammad. Setelah ibu Nabi, Aminah wafat, beliaulah yang merawat Nabi dari usia 6-8 tahun dengan penuh kasih, sebelum akhirnya beliau wafat. Selain sebagai pemimpin yang beriman, dalam peristiwa gajah, Abdul Muthalib juga dikenal sebagai sosok yang sangat teguh memegang janji atau nazar. Saat menggali sumur Zam-Zam, beliau hanya punya satu putra dan merasa lemah. Beliau pun bernazar, jika suatu saat aku punya 10 anak laki-laki, aku akan mengorbankan salah satunya di sisi Ka'bah. Tahun-tahun berlalu, beliau benar-benar memiliki 10 putra. Saatnya menepati janji, undian pun dilakukan, dan nama yang keluar adalah putra bungsunya yang paling ia sayangi, Abdullah. Yang kelak menjadi ayah Nabi. Abdul Muthalib goyah, tapi tetap ingin memenuhi nazarnya. Namun, kaum Quraisy menahannya. Sebagai gantinya, atas saran seorang bijak, Abdullah ditebus. Tebusannya, 100 ekor unta, jumlah yang luar biasa besar saat itu. Kisah ini menunjukkan dua hal, betapa teguhnya Abdul Muthalib pada janjinya, dan betapa berharganya sosok Abdullah, ayah dari Nabi kita. Singkatnya, Nabi Muhammad SAW memiliki nasab yang mulia, bersambung hingga Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kakek beliau, Abdul Muthalib, adalah sosok pemimpin yang karismatik, penjaga Zam-Zam, pelindung Ka'bah, dan kakek yang penyayang. Semoga video singkat ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.